Hai sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak. Salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, para muda dan para anak saat ini. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan didasari dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 10 sampai ayat 11. Kita akan membaca dan merenungkannya bersama-sama. Mari kita berdoa sebelumnya minta pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas segala pimpinan, kekuatan, motivasi, pengharapan yang Tuhan selalu tumbuhkan dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa, Engkau sendiri yang menyempurnakan setiap bentuk usaha iman dan pengharapan kami kepada Tuhan dalam tindakan, dalam perkataan, dalam kehidupan kami. Kami berdoa mohon kiranya firman-Mu ini semakin menguatkan kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca dan mendengarkan ya. Yesaya pasal 40 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia. Dan mereka yang memperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang suka mendengar dan merenungkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para muda dan para anak. Di zaman serba instan kita seringkali terkecoh. Kita anggap semua yang tak membutuhkan kerja keras dan usaha adalah baik dan menghasilkan yang baik juga. Padahal sebaliknya, seringkali kita malah menjumpai bahwa segala sesuatu yang tanpa proses kebanyakan hasilnya jadi buruk. Lihat saja bagaimana orang tua yang ingin cepat mendapatkan uang untuk menghidupi anak dengan jalan yang buruk dan jahat. Malahan secara tak sengaja membawa anaknya memiliki mental yang rusak, brutal. Sebuah pohon mangga harus melewati prosesnya untuk menghasilkan buah mangganya. Demikianlah dalam hidup kita diminta sabar dan tetap kuat serta tekun bekerja keras untuk mendapatkan hasilnya yang baik ya. Demikian Tuhan terhadap kita. Ia mengasihi kita amat sangat. Mengasihi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para muda dan para anak semua. Namun, kita juga diharapkan tetap setia, tabah, dan tekun dalam mengikuti proses pembentukan dari Tuhan bagi kita dan keluarga, juga bagi masyarakat nantinya tentu. Bacaan kita di atas, Yesaya mengingatkan umat yang dalam pembuangan untuk tetap teguh dan bersandar kepada Tuhan yang kuat dan berkuasa. Dalam kehidupan perbudakan di tanah pembuangan itu, mereka yang telah berjerih payah untuk tetap setia
dan mengandalkan Tuhan akan mendapatkan berkat dan kasih sayang Tuhan dalam berbagai bentuk sebagai upahnya. Demikianlah juga kepada kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa dalam menantikan proses Tuhan, menjalaninya, tetaplah yakin dan percaya teguh bahwa Tuhan sedang mengerjakan perkara baik dan indah. Bahkan bisa jadi luar biasa loh dalam dan melalui kehidupan kita. Kita percaya bahwa segala tantangan dunia ini bukan tujuan akhir dari perjalanan kehidupan kita. Karena tujuan akhirnya adalah kehidupan indah dan abadi bersama Tuhan. Dalam menunggu proses pemulihan, penyempurnaan, bentukan dari Tuhan, kita akan tetap setia dan mengikuti langkah Dia bagai seekor domba yang mengikuti gembalanya. Kita akan tetap berjalan teguh, memandang Tuhan yang di depan. Hati dan pandangan kita terarah pada Sang Gembala Agung, bahwa kita melihat sekeliling kita, dunia ini menarik. Namun jika tak ada di jalan Tuhan, maka itu hanya menjadi pemandangan yang akan kita lewati saja. Karena pemandangan dan hati kita yang sepenuhnya kita perjuangkan agar kita sama dengan apa yang dilihat dan dikasihi Tuhan. Kita mungkin pernah merasakan dan mengalami bagaimana dalam kelelahan dan hilang arah, Tuhan lalu menggendong, memangku kita yang sedang kelelahan dan menuntun tangan kita yang mungkin suatu ketika waktu itu kehilangan arah. Lalu kita dikuatkan dan disegarkan kembali. Nah, jangan lupakan juga masa-masa itu ya. Jalan di depan pun kita yakini kita tidak akan pernah sendirian. Ada Sang Gembala Agung berjalan bersama-sama dengan kita dalam kembara hidup ini. Tetap dan teruslah berjalan dalam iring-iringan di mana Tuhan yang menjadi gembalanya. Rasa sakitmu, marahmu, susahmu mungkin masih ada. Namun semua itu tak bisa lagi melukaimu dan menjatuhkanmu atau bahkan menghancurkanmu. Karena pemandangan pimpinan Sang Gembala Agung yang ada di hatimu, yang ada di depanmu, yang kau renungkan siang dan malam, jauh lebih besar, jauh lebih indah. Umat Tuhan, kini dalam kembaramu, diproseslah hidupmu, pembentukanmu oleh Tuhan. Maka bersyukurlah selalu akan pimpinan Tuhan yang selama ini telah dialami dan telah begitu membuat kita tetap berpegangan kuat padanya, pada lengan Tuhan. Nanti hati dan pandanganmu akan melihat bagaimana engkau merasakan dan mengalami segala kemurahan dan kebaikan kasih Tuhan kita yang kita kenal dalam putranya Yesus Kristus, yang selalu membimbing kita, memberikan kepada kita pimpinannya, dan memelihara kita dalam Roh Kudus-Nya. Tetaplah selalu bergantung dan bersandar pada Tuhan dalam setiap bentuk proses hidupmu, dan selalu bersyukurlah. Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah kami, anak-anak-Mu
yang mau selalu bersandar dan berpegang pada Engkau saja. Kami mohon terus pimpinan dan kasih karunia-Mu, memberikan kepada kami kiranya kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kami, juga sukacita yang melimpah dari Tuhan. Inilah Tuhan, doa yang kami naikkan dengan penuh kerendahan hati dan permohonan kepadamu, Bapa di sorga, di dalam nama Putramu, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudaraku, Bapak Ibu para muda dan para anak. Sampai jumpa